Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiraldi Alkadri Nasution dengan MPM 64. Di sini saya akan melakukan tugas mind map pada blok kardiologi dengan judul gagal jantung. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gagal jantung ini adalah kondisi klinis di mana jantung tidak mampu memompa darah secara efektif untuk memenuhi kebutuhan metabolik jaringan, baik saat istirahat maupun aktivitas. Hal ini bisa terjadi karena gangguan fungsi sistolik, diastolik, ataupun keduanya. Untuk etiologinya, gagal jantung ini bisa disebabkan oleh penyakit jantung koroner, hipertensi kronik, kardiomiopati seperti dilatasi, hipertropik, restriktif, kemudian aritmia misalnya fibrilasi atrium, infeksi miokard, miokarditis, kelainan kongenital jantung, dan terakhir bisa disebabkan oleh penyakit sistemik, tirotoksitosis, anemia berat, dan amiloidosis. Untuk gejala klinisnya yang dialami oleh pasien bisa seperti sesak napas saat beraktivitas, kelelahan, edema, palpitasi, distensi vena jugularis, hepatomegali, berat badan yang naik dengan cepat karena adanya retensi cairan, dan oligouria. Untuk faktor risikonya seperti hipertensi, diabetes mellitus, dislipidemia, obesitas, merokok. Bisa juga karena usia lanjut, riwayat penyakit jantung sebelumnya, gaya hidup, dan konsumsi alkohol yang berlebihan. Kemudian untuk cara menegakkan diagnosisnya, pertama pastinya kita lakukan anamnesis. Pada anamnesis kita cari seperti riwayat penyakit jantung sebelumnya, riwayat keluarga yang mengalami kardiomiopati, kemudian pola sesak napasnya bagaimana, seperti posisi, waktu, dan aktivitasnya. Dan yang terakhir kita tanyakan juga riwayat konsumsi obat-obatnya, alkohol atau toksin. Pada pemeriksaan fisik kita dapati seperti takikardi, hipotensi atau hipertensi. Kemudian kita dapati juga bunyi jantung tambahan seperti S3, kemudian rongki basah pada paru, edema pretibial atau sakral, kemudian hepatojugular reflux positif, dan kita dapati juga akralnya dingin dan perfusinya yang buruk. Pada pemeriksaan penunjang yang kita lakukan seperti EKG, didapati nanti dia itu ada aritmia, iskemia, hipertrofi ventrikal. Kemudian pada ekokardiograf, penilaian fraksi ejeksi, struktur, dan fungsi jantung. Pada fototoraks didapati kardiomegali, edema paru, dan efusi pleura. Pada BNP, NT, pro BNP, marker jantung. Kemudian pastinya kita lakukan pemeriksaan darah rutin untuk melihat ada tidaknya anemia, adanya peningkatan leukosit untuk infeksi, dan yang terakhir kita lakukan pemeriksaan fungsi ginjal dan elektrolit untuk memantau efek terapi diuretik. Kemudian pada tata laksana farmakologinya kita berikan obat dengan golongan S inhibitor, contohnya captopril dengan dosis 6,25 sampai 12,5 mg 3 kali sehari. Kemudian bisa juga kita berikan obat golongan beta blocker, contohnya bisoprolol dengan dosis 1,25 mg 1 kali sehari. Kemudian bisa juga kita berikan obat dengan golongan diuretik seperti furosemid dengan dosis 20 sampai 40 mg per oral 1 kali sehari. Kemudian untuk tata laksana non farmakologinya kita edukasikan kepada pasien mengenai penyakitnya, kita batasi cairan dan garam yang dikonsumsi pasien. Kemudian kita sarankan kepada pasien untuk melakukan olahraga ringan sesuai toleransi dan rehabilitas jantung. Dan terakhir kita edukasikan untuk melakukan monitoring berat badan harian. Mungkin ini saja presentasi mind map dari saya. Berikut referensi yang saya dapatkan, kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.